Teori kritik sastra semiotik. Apa saja yang ada dalam materi teori sastra semiotik? Yang pertama ada pengertian, lalu yang kedua ada aspek penting dalam teori semiotik, yang ketiga ada komponen fungsi, lalu ada semiotik yang dibagi menjadi beberapa macam. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Oke, kita akan membahas tentang pengertian teori semiotik. Jadi, teori semiotik adalah teori yang membahas tentang ilmu yang mempelajari tanda-tanda dan bagaimana tanda-tanda tersebut menciptakan makna. Nah, di sini ada aspek penting dalam teori semiotik yang merujuk pada tanda-tanda. Yang pertama ada tanda itu sendiri. Jadi, tanda ini adalah suatu konsep dasar atau yang utama dalam teori semiotik yang mempelajari tentang bagaimana tanda-tanda bisa menjadi suatu makna. Lalu yang kedua ada komponen. Di dalam komponen ini yang pertama ada penanda menghasilkan makna, dan yang kedua ada pertanda. Jadi beda antara penanda dan pertanda. Yang lalu ada fungsi dari tanda. Apa sih fungsi dari tanda dalam teori semiotik itu? Jadi fungsi dalam tanda itu adalah menjadi suatu perangkat komunikasi seperti bunyi, suara, simbol, bahkan ekspresi muka atau ekspresi wajah seseorang bisa masuk ke dalam suatu tanda dalam teori semiotik. Lalu ada kode. Kode ini adalah suatu yang mengkombinasi tanda-tanda yang telah disepakati. Kita masuk ke dalam tokoh-tokoh yang ada di dalam teori semiotik atau yang membahas lebih lanjut tentang teori semiotik. Ada siapa saja tokoh-tokoh tersebut? Yang pertama ada Ferdinand de Saussure, lalu yang kedua ada Charles Sanders, yang ketiga ada Roland Barthes. Oke, kita lanjut. Jadi di dalam teori semiotik, itu dibedakan menjadi 3 macam. Nah, ini apa saja macam-macam yang ada di dalam pembagian teori semiotik. Yang pertama ada semiotik murni, semiotik terapan dan deskriptif, atau tanda sign atau tanda, lalu ada interpretan, dan yang ketiga ada objek. Jadi itulah pembahasan secara singkat mengenai teori semiotik yang sudah dipelajari pada mata kuliah kritik sastra pada minggu lalu, yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan dijabarkan juga oleh Ibu Nina di dalam kelas. Ada beberapa juga pembahasan lebih dalamnya saat kami melakukan diskusi atau tanya jawab mengenai teori semiotik ini. Jadi itulah pentingnya atau fungsinya teori semiotik di dalam kritik sastra yang bisa kita gunakan kalau kita mau mengkaji suatu sastra atau kita ingin mengkritiki, menanggapi, memberi masukan, atau apa sih kelebihan dan kelemahan yang bisa kita dapat. Jadi salah satunya kita bisa menggunakan teori semiotik ini.